Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, kelas 29B, NIM 1947240045, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan materi gelombang, bunyi, dan cahaya. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut ini. Yang pertama yaitu gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah tadi pengertian dari gelombang. Selanjutnya yaitu gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium yang perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya yang memulihkan yang lentur. Suatu medium disebut linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Terbatas jika terbatas selain itu disebut tak terbatas. Seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda, jika ciri sama pada arah yang berbeda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gelombang. Ditinjau dari zat penghantar atau juga medium yang dilalui dengan gelombang, kita dapat membedakan terdapat dua macam gelombang, yaitu mekanik dan elektromagnetik. Gelombang terdiri transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik ialah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau penghantar untuk dapat merambat. Medium gelombang mekanik juga dapat berupa zat padat, zat cair, atau juga gas. Suara atau pembunyi ialah salah satu contoh gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat padat, cair, atau gas tersebut. Misalnya ialah dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali, gelombang pada pegas, gelombang di atas permukaan air. Gelombang transversal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getar dari tiap titik partikel dalam medium tegak lurus dengan arah perambat gelombang, misalnya gelombang cahaya, gelombang permukaan air, serta gelombang pada tali. Untuk melihat arah getar dari gelombang transversal, dapat gunakan tali dengan cara salah satu ujung tali diikat sedangkan ujung yang lain dibiarkan bebas. Pada kasus gelombang tali tersebut, gerakan tangan naik turun akan mengakibatkan energi pada tali. Energi tersebut menggetarkan daerah di seluruh tali sehingga daerah di sekitarnya ikut pula bergetar naik turun. Demikian seterusnya sampai ujung tali. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang ialah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang. Ciri yang dimiliki gelombang transversal ialah terdapat satu bukit gelombang dan lembah gelombang dalam satu panjang gelombang, atau lambda ialah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang dengan satu lembah gelombang. 2. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya searah atau paralel dengan arah rambatannya. Bentuk gelombang transversal tampak seperti gambar di bawah. Dapat diperhatikan gambar tersebut, itulah bentuk gelombang transversal.
Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa gelombang merambat ke kanan pada bidang horizontal, sedangkan arah getaran naik turun pada bidang vertikal. Amplitudo adalah ketinggian maksimum puncak atau kedalaman maksimum lembah diukur dari posisi setimbang. Jarak dari dua titik yang sama dan berurutan pada gelombang disebut panjang gelombang atau disebut lambda. Gelombang longitudinal. Gelombang elektromagnetik ialah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan pengantar dan merupakan gelombang transversal. Namun gelombang elektromagnetik ini ialah gelombang medan, bukan gelombang mekanik atau materi. Gambar gelombang longitudinal. Dapat dilihat di atas bahwa gambar tersebut merupakan gambar gelombang longitudinal. Pada gambar di atas tampak bahwa arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Serangkaian rapatan dan regangan merambat sepanjang pegas. Rapatan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat, sedangkan regangan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling menjauhi. Salah satu contoh gelombang longitudinal adalah gelombang suara di udara. Udara sebagai medium perambatan gelombang suara merapat dan meregang sepanjang arah rambat gelombang udara. Berbeda dengan gelombang air atau gelombang tali, gelombang bunyi tidak bisa kita lihat menggunakan mata. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang. 1. Pemantulan gelombang atau refleksi gelombang. Gambarnya dapat dilihat. Pemantulan gelombang pada tangki riak. Pada pemantulan ini diperoleh gelombang lingkaran yang pusatnya adalah sumber gelombang es. Gelombang pantul yang dihasilkan oleh bidang lurus juga berupa gelombang lingkaran es sebagai pusat lingkaran. Jarak es ke bidang pantul sama dengan jarak es ke bidang pantul. Yang kedua, muka gelombang. Dapat dilihat gambarnya. Materi kedua yaitu bunyi. Pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul bunyi? Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja, apa yang kamu dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk terengang di dekat telinga kita, apa yang terdengar? Kamu pasti mendengar bunyi atau suara kan? Nah, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Berikut ini beberapa dari sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium baik pada cair atau gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Pasti kamu pernah mendengar suara petir. Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada suara petir di siang hari. Selanjutnya yaitu rumus bunyi. Cepat rambat bunyi tersebut sering dirumuskan ialah sebagai berikut. Jenis-jenis bunyi. Bunyi dikelompokkan ke dalam beberapa macam jenis. Macam jenis bunyi antara lain ialah sebagai berikut. Bunyi infrasonik, yakni suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz yang dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa. Bunyi audisionik, yakni bunyi yang frekuensinya berada pada antara 20 Hz. Selanjutnya bunyi ultrasonik. Selanjutnya itu nada, yakni bunyi yang frekuensinya beraturan. Desah, yakni bunyi yang frekuensinya tidak beraturan. Gaung atau kerdam, yakni bunyi pantul yang ialah sebagai datang bersamaan dengan bunyi yang asli sehingga tersebut mengganggu bunyi asli. Selanjutnya itu gema, yakni bunyi pantul yang datang
setelah bunyi asli dikeluarkan sehingga akan dapat memperkuat bunyi asli. Resonansi bunyi. Resonansi merupakan suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya penentuan cepat lambat bunyi, pendeteksian cacat dan retak pada pipa logam, survei geofisika, pengukuran ketelabanan pada logam, pengukuran kedalaman tempat. Syarat bunyi. Terjadi dan terdengarnya bunyi adalah terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi, terdapat medium yang merambatkan bunyi, dan terdapat penerima yang berada di jangkauan sumber bunyi. Itulah syarat bunyi. Kecepatan bunyi. Bunyi mempunyai cepat rambat yang terbatas. Bunyi tersebut memerlukan waktu untuk dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Cepat rambat bunyi itu sebenarnya tidak terlalu besar. Materi selanjutnya itu cahaya. Cahaya adalah suatu gejala fisik. Suatu sumber cahaya memancarkan energi. Sebagian energi ini diubah menjadi cahaya tampak. Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya itu merupakan suatu gejala getaran. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya yaitu kecepatan gelombang elektromagnetik. Kecepatan yang tercepat dihitung dengan tepat berdasarkan informasi dari dokumen yang sangat tua. Mungkin Anda pernah tahu bahwa C atau kecepatan cahaya itu kecepatan tercepat di jagat raya ini diukur. Selanjutnya dapat dilihat di atas. Jarak yang dicapai sang urusan selama 1 hari dengan jarak ditempuh bulan selama 1000 tahun atau 12.000 bulan. C kali T sama dengan 12.000 dikali L. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi cahaya merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin atau spion, kita arahkan kedatangnya sinar matahari lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi adalah sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari. Cahaya dapat menembus benda yang bening. Contohnya adalah ketika kita melihat ke atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng tersebut dari kaca bening. Cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya adalah jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya, satuan dalam teknik penerangan. Satuan untuk intensitas cahaya atau I sama dengan jumlah energi radiasi yang dipancarkan sebagai cahaya ke suatu jurusan tertentu. Satuan candela atau CD. Satuan untuk flux cahaya atau F. Flux cahaya adalah perkalian antara intensitas cahaya dengan sudut ruang yang dipancarkan ke suatu arah tertentu dengan F per W. Flux cahaya. Satuan untuk intensitas penerangan atau iluminansi atau flux cahaya yang jatuh pada 1 meter kubik bidang tertentu. Satuan intensitas penerangan adalah lux. 1 lux sama dengan 1 lumen per M. Itulah tadi materi mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.